Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Hasanah Hilmin dengan NIM G1S123047. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara pengujian menggunakan SPSS, yaitu uji ANOVA berpasangan. Uji ANOVA berpasangan ini merupakan bagian dari uji parametrik yang digunakan untuk menguji adanya perbedaan dari berbagai hasil pengukuran yang dilakukan berulang-ulang pada suatu variabel penelitian. Nah, di sini terdapat data pengukuran penurunan berat badan saat mengonsumsi suatu obat. Nah, di sini ada 3 waktu pengukuran, yaitu waktu awal, seminggu, dan sebulan setelah menggunakan obat. Nah, data-data ini akan kita masukkan ke dalam SPSS. Pada bagian SPSS, kita ke variabel view terlebih dahulu. Nah, di sini kita mengisi awal, seminggu, dan sebulan. Nah, desimalnya kita turunkan ke 1 semuanya. Di label kita beri nama, yang awal itu kita beri BB awal. Yang seminggu kita beri label yaitu BB seminggu. Dan sebulan kita beri nama BB sebulan. Untuk measure-nya kita isi dengan scale. Nah, selanjutnya kita ke data view. Nah, di data view ini sudah terdapat nama yang kita masukkan tadi. Nah, ini akan diisi oleh data yang di Excel. Kita copy saja ke Excel. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji ANOVA berpasangan dengan cara kita mengklik Analyze, lalu pilih General Linear Model, dan pilih Repeated Measure. Nah, di sini kita mengisi itu waktu, number of levelnya kita isi 3, lalu di-add-kan. Di measure name kita isi dengan obat. Terus kita define. Nah, selanjutnya data yang BB awal, seminggu, dan sebulan ini kita masukkan ke bagian sini. Lalu kita ke plot. Di plot sini waktunya kita pindahkan ke horizontal axis. Lalu add-kan. Selanjutnya pada bagian save kita checklist standardized. Continue. Pada IM means kita masukkan waktu ke display means for. Lalu kita checklist compare main effect. Lalu kita LSD itu dirubah ke Bonferroni. Lalu kita oke-kan. Nah, sudah terdapat hasil dari repeat measure-nya. Selanjutnya kita kembali ke bagian sini.
Nah di sini sudah terdapat data baru yaitu yang sudah terstandarisasi. Nah, dengan 3 data baru ini kita akan melakukan uji normalitas dengan cara mengklik analyze, pilih descriptive statistik, lalu pilih explore. Nah, yang standar ini kita masukkan ke dependent list, lalu pilih plots, terus checklist bagian normality plot with testnya, continue, lalu oke kan. Nah, sudah terdapat tes normalitasnya. Nah, pada bagian tes normalitas ini kita menggunakan yang Shapiro Wilk karena data yang kita gunakan tadi itu kurang dari 17. Nah, di sini hasilnya itu terdapat signifikan 0,359, 0,410, dan 0,458 yang berarti ini terdistribusi normal karena dia lebih dari 0,05. Selanjutnya kita ke atas. Nah, di atas ini terdapat tabel within subject factor yang menjelaskan bahwa ada 3 variabel yang digunakan untuk data ini, yaitu data awal, seminggu, dan sebulan. Nah, selanjutnya kita ke tabel Moseley test sphericity. Nah, di sini berdasarkan hasil tabel ini diketahui nilai signifikansinya itu ada di 0,002, yaitu dia itu kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini tidak memenuhi asumsi kesamaan varian. Nah, untuk itu kita dapat mengecek di test within subject effect di bagian greenhouse geyser. Nah, pada tabel di atas ini ada 3 tahapan yang harus dilalui untuk memakai hasil dari output tersebut. Yang pertama, membuat rumusan hipotesis penelitian. Kedua, mengetahui dasar pengambilan keputusan dalam uji repeat measure ANOVA. Dan yang ketiga adalah penarikan kesimpulan. Nah, untuk rumusan hipotesis penelitian, H0 itu tidak ada perbedaan rata-rata penurunan berat badan pada ketiga kelompok interval waktu pengukuran, dan A itu adalah perbedaan rata-rata penurunan berat badan pada ketiga kelompok interval waktu pengukuran. Nah, jika hasil greenhouse geysernya itu lebih dari 0,05, berarti H0-nya ditolak dan H1-nya itu diterima dan H1-nya itu ditolak. Sedangkan kalau hasil greenhouse geysernya ini kurang dari 0,05, maka H0-nya itu ditolak dan H1-nya diterima. Nah, pada data ini nilai signifikansi dari greenhouse geysernya itu kurang dari 0,001, yang berarti dia itu lebih kecil dari 0,05, di mana H0-nya itu ditolak dan H1-nya itu diterima. Berarti obat yang digunakan itu benar-benar mampu untuk menurunkan berat badan seseorang. Selanjutnya kita ke tabel
pairwise comparison. Nah, di sini tabel ini memberikan informasi mengenai rata-rata penurunan berat badan untuk setiap pengukuran di waktu ke waktu, yaitu waktu awal, seminggu, dan sebulan. Nah, angka 1 itu menunjukkan waktu pengukuran berat badan awal, angka 2 menunjukkan pengukuran pengukuran berat badan seminggu, dan angka 3 itu menunjukkan pengukuran berat badan sebulan. Nah, nomor 1 dibandingkan dengan nomor 2, yaitu I waktu dengan J waktu. Nah, itu terjadi rata-rata penurunan berat badan sebesar 0,771 kg, dan perbedaan penurunan berat badan tersebut adalah di signifikansi kurang dari 0,001, yaitu dia itu kurang dari 0,05. Untuk berat badan awal yang 1 dengan waktu berat badan awal sebulan yang 3, itu terjadi penurunan berat badannya itu 3,818 dengan signifikansinya itu kurang dari 0,01. Sedangkan untuk berat badan seminggu I waktu yang 2 ini dengan dibandingkan dengan berat badan sebulan yang 3 ini, itu terjadi penurunan berat badan sebesar 3,047 kg, dan hasil signifikansinya itu kurang dari 0,01. Nah, dari data ini dapat disimpulkan bahwa penurunan berat badan seseorang itu sebesar menurunkan rata-rata berat badan seseorang sebesar 0,771 kg dalam waktu seminggu, dan dalam waktu sebulan itu terjadi penurunan 3,818 kg dalam waktu sebulan. Nah, di sini berarti jika pasiennya itu rajin mengkonsumsi obat penurun berat badan ini, maka dalam waktu seminggu dia dapat menurunkan 0,771 kg, dan kalau dalam waktu sebulan dia dapat menurunkan berat badan sebesar 3,818 kg.